Ni hao pop gengs. Cina adalah negara dengan gedung-gedung pencakar langit, gemerlap dan sangat ramai. Menjadi salah satu negara dengan kota-kotanya yang tak pernah mati. Penuh dengan etalase, jalan yang berliku-liku, mobil-mobil yang bising, fashion yang terupdate, dan gadget yang terus berkembang. Tapi di balik cahaya itu ada kegelapan yang juga menyertai. Seperti bayang-bayang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Bayang-bayang gelap yang menguak sisi lain Cina. Yang aku bilang tentang dipenuhi gedung pencakar lain itu nggak main-main apalagi asal-asalan ya. Shanghai memiliki sekitar 426 gedung pencakar langit. Shenzhen memiliki sekitar 336 gedung pencakar langit, lebih sedikit dari Shanghai, tapi ketinggian rata-rata di atas 200 sampai 300 meter. Dan Hong Kong berada di peringkat 2 kota di dunia yang jumlah gedungnya terbanyak, sekitar 924 gedung. Ya, Cina adalah negara gedung-gedung. Ini sepadan sih sebenarnya dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1,4 miliar jiwa pada tahun 2022. Ya, sekitar 700 juta penduduknya itu adalah warga asli. Setengah sisanya adalah warga KW asli alias second. Itu cuma bercandaan kok ya. Itu karena Cina dikenal sebagai negara plagiat yang mereplika produk-produk jadi produk KW. Nah, dengan kepadatan seperti itu, Cina menjadi begitu sesak. Bukan cuma di daratan utamanya saja, salah satu wilayahnya di Hong Kong bernama Kowloon Wall City memiliki luas 0,03 km persegi. Dengan populasi yang mencapai 50.000 jiwa, yang berdesakan di dalam 350 gedung yang berdempetan dan menjulang tinggi. Mulai tahun 1950 hingga 1974, kota ini diambil oleh triad mafia Cina. Lalu tahun 1980 berubah wajah menjadi Sin City, tempatnya rumah bordil, kasino, tempat jual beli kokain dan opium. Di dalam ruangan seluas 23 meter persegi, satu keluarga bisa tinggal seatap berdesakan. Penduduk kota ini bisa bertemu satu sama lain atau ke tempat tujuan tanpa menginjakan kakinya di tanah. Alias bisa ke seberang tetangga yang sangat dekat. Ya, seperti rumah susun yang besar, di sekitar rumah mereka hanya ditemani labirin sempit yang buram, gelap, dan kotor. Dan itu tentu saja terbuat dari beton. Ya, lingkungan yang tidak sehat sama sekali. Salah satu hal yang paling susah adalah udara yang segar. Maka tak heran di antara mereka akan melipir ke atap, tempat yang paling menyenangkan bagi mereka. Hening dan menghirup udara segar. Tahun 1994, bangunan ini pun dihancurkan. Kowloon Wall City diubah menjadi taman wisata bernama Kowloon Wall City Park. Tapi tidak serta-merta keburaman Cina menghilang bersamanya. South China Morning Post pernah melaporkan, di Beijing yang populasinya pada tahun 2020 mencapai 23 juta jiwa, diisi oleh sebagian buruh migran. Datang dari penjuru Cina, mengadu nasib, mencari pekerjaan di kota, meninggalkan kampung mereka. Bermodal cita-cita menjadi lebih baik, mereka berdatangan dengan modal seadanya. Yang memiliki sedikit tabungan akan menyewa kamar dengan sewa di pinggiran kota sekitar 25 yuan atau Rp55.000 per hari. Atau mengambil apartemen pinggiran berisi satu tempat tidur dengan sewa mencapai $667 atau sekitar 9,9 juta per bulan. Lalu yang tidak begitu banyak modal tapi ingin berlama-lama atau yang udah kehabisan modal tapi masih pengen tetap tinggal mengadu peruntungan, mereka akan membangun rumah darurat. Rumah sementara yang tentu saja kumuh dan berdempetan satu sama lain. Ini seperti sedang kembali ke masa berjayanya Kowloon Wall City kan? Tapi dengan potensi musibah yang jauh lebih besar. Salah satu rumah sementara di pinggiran Beijing terbakar di tahun 2017, mengambil nyawa 19 orang. Membuat pemerintah harus membongkar rumah-rumah darurat tersebut. Tak tersisa selain harapan mereka, dan kembali ke apartemen atau kamar sewaan. Salah satu apartemen pinggiran yang murah adalah yang dikelola oleh Wang, salah satu penduduk Beijing yang tahu betul kemelaratan pekerja migran ini, yang kebanyakan menjadi gelandangan setelah sampai di kota besar. Ia bahkan membuat hari khusus, perayaan Lunarsi, dengan mengundang semua pekerja migran yang pernah menyewa apartemennya, lalu menyediakan makanan gratis. Ya, setidaknya ini menjadi cahaya lilin di antara kegelapan pinggiran Beijing.
Masihkah kamu mengira di kota penuh gedung itu ada orang-orang yang makan enak? Bisa tidur dengan nyenyak saja sudah bersyukur. Ironisnya, ada sekitar 65 juta rumah kosong pada tahun 2017 dan 50 juta unit pada tahun 2019. Jumlah ini bisa menampung penduduk satu negara. Tentu saja bukan Cina yang penduduknya sudah miliaran gitu ya, tapi bisa menampung sebagian besar penduduk Inggris yang berjumlah 67 juta jiwa. Rumah-rumah kosong ini berada di kota baru Ordos, dijuluki kota hantu, dengan populasi hanya 100.000 orang pada tahun 2016. Bangunan-bangunan kosong ini tidaklah rusak, tapi sudah terjual kepada investor dan pembeli, hanya saja belum ditinggali. Ini sejalan dengan pembangunan besar-besaran di perumahan di Cina, di mana para orang kayanya akan berinvestasi dengan tetap menempati rumah utama mereka. Padahal pekerja migran tadi sampai harus menggelandang karena sewa rumah dan kamar yang mahal. Ini adalah fakta yang menyakitkan. Tidak berhenti sampai di situ. Jika mereka bukan pekerja migran atau yang berhasil masuk dalam dunia kerja, masalah baru dan jauh lebih rumit sedang menunggu di balik pintu kantor, yakni jam kerja yang minta ampun padatnya, sepadat perumahan di Beijing. 996 adalah istilah untuk budaya kerja di Cina, yakni berangkat kerja dari pukul 9 pagi, pulang kerja pukul 9 malam, lalu 6 adalah jumlah hari dalam seminggu. Mereka harus kerja seperti itu. 996 membuat mereka menghabiskan waktu di jalan dan di kantor. Bahkan menikmati kopi pagi sebelum berangkat kerja adalah sebuah keistimewaan. Dan bercengkrama bersama kawan saat pulang kerja adalah sebuah hal langka. Mereka harus pulang cepat lalu tidur istirahat untuk mengulang rutinitas kerja keesokan harinya. Mereka harus bergegas di pagi hari agar tak terlambat karena kemacetan adalah masalah lain di kota-kota besar. Di pinggir-pinggir jalan biasanya kamu akan mendapati papan pengumuman seperti ini. Serupa mading. Di situ akan tertera poin-poin tiap warga dan menentukan rankingnya. Yang melakukan hal buruk atau baik akan tercatat di situ. Bisa dibaca oleh setiap warga yang lewat atau sengaja berdatangan untuk melihat poinnya. Ini adalah sistem kredit sosial, sistem kebijakan pemerintah Cina dalam mengontrol perilaku warganya. Dibantu CCTV dan petugas, warga tidak bisa mengelak. Warga dengan poin rendah tidak akan bisa menikmati fasilitas seperti sekolah favorit untuk anaknya, atau lamaran pekerjaan ditolak, tidak bisa menawarkan hutang, tidak bisa beli produk berkualitas tinggi, dan semacamnya. Jika poinnya tinggi, maka sebaliknya. Bahkan ada warga yang menerima trofi, telah menjadi warga berpoin tinggi. Di sisi lain, pemerintah menyepelekan hak sebagian warga meski tidak melakukan kesalahan, bahkan menjadi korban, khususnya perempuan. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Lalu yang berusia 27 tahun ke atas dan belum menikah disebut sebagai perempuan sisa-sisa. Wah. Sementara perempuan yang masuk dalam dunia kerja disebut sebagai wanita besi. Salah seorang yang bersuara saat pelecehan di transportasi umum terjadi, bernama Wei Tingting, pernah ditangkap dan ditahan. Belum lagi standar kecantikan yang mengharuskan mereka untuk kurus. Ya, mengikuti standar kecantikan pada umumnya sih. Menjadi gemuk berarti bersiap untuk dibully. Tidak hanya manusianya, hewan lainnya di Cina adalah mangsa semuanya. Selain meja dan kursi, semua spesies berkaki 4 adalah makanan bagi mereka. Hewan liar sekalipun bisa dimasaknya. Masih ingat isu tentang pandemi yang disebut-sebut datang dari kebiasaan mereka yang makan hewan liar? Salah satunya kelelawar? Cina ternyata segelap itu. Dan aku tidak akan berhenti sampai di Cina saja. Sampai jumpa di kegelapan negara yang lainnya.